Gitu. Oke, aku ulang dikit ya. Jadi eh, untuk sesi lalu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nih aman ya. Sesi lalu itu yang kita belajar string introduction dan lain-lain materi yang ini. Oke, kalau yang nggak datang habis nonton record, kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyain. Oke, jadi hari ini tuh kita bakal belajar selection namanya. Selection itu, oke, selection tuh apa sih? Selection tuh kita bisa bilang dia sebagai control flow. Jadi gimana caranya kita bisa mengatur cara jalannya itu program kita itu mau kayak gimana gitu. Nah, di sini kalau kemarin-kemarin kita kan cuma ada satu alur, oke? Alur kita itu cuman ada input terus ketemu proses atau program kita lah ya, proses atau program. Habis itu stop, selesai. Oke, bener gak? Kalau dari kemarin kan kita begini aja ya. Input, proses, selesai. Input, proses, selesai. Masukkan nama, terus prosesnya habis halo nama gitu misalkan. Lalu habis itu selesai dan gitu. Nah, kalau kemarin-kemarin kan begitu terus. Nah, di hari ini kita bakal belajar yang namanya control flow. Jadi kita bakal ngatur gimana nih caranya program kita ini nggak langsung input proses selesai, tapi ada sesuatu yang terjadi di sini. Oke, kira-kira begitu dulu. Sampai sini nangkep dulu nggak? Ada yang mau, bingung dulu nggak? Kita mau belajar apa? Secara garis besar gitu. Aman dulu ya. Oke, jadi intinya adalah kita bakal mau mainan di sini, di tengah sini. Gimana caranya supaya program kita ini bukan dari input, habis proses langsung selesai gitu. Oke, nah untuk ngelakuin program flow ini kita bisa nadain satu bentuk lagi nih. Ini kita bilangnya dia flowchart ya. Flowchart itu apa? Kalian boleh cari-cari. Anggap ini flowchart kita. Intinya adalah flowchart itu suatu diagram yang menggambarkan proses program kita gitu. Itu nanti kalian akan dapat mata kuliahnya apa. Tapi aku kurang tahu mata kuliahnya Pak. Kalau nggak salah itu nanti ada objek-objeknya deh. Tapi aku lupa apa gitu ya. Pokoknya nanti kalian pasti dapat untuk belajar flowchart ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya input. Tuh, jelek banget tulisannya sebentar ya. Input. Nah, di sini ada yang namanya selection. Kita gambar dia dengan belah ketupat. Oke. Nah, ini sintaksnya kita bisa sebut dia dengan if. Oke. If ini kalau di bahasa Inggrisin, di bahasa Indonesian kan artinya jika ya. If sama dengan jika. Jadi, input, nah dia bakal ketemu jika apa di sini. Nah, kalau pertanyaannya adalah jika, berarti kan dia cuma bisa ada dua. Oke, antara ya, yes. Nah, kalau yes dia ketemu proses lagi. Kalau dia no, ya udah dia turun ke bawah. No, selesai. Dan, oke, kebayang nggak? Ini kita bisa bilang dia if ini jika ya. Jadi bahasa manusianya begini. Habis kita ngelakuin input, kita validasi. Jika jika A sama dengan B, contoh aja. Jika A sama dengan B, maka dia akan jalan ke samping.
Kalau enggak, ya udah dia akan turun ke bawah, nggak bakal ngejalanin yang samping ini, gitu. Ngerti ya? Jadi jika contoh gini, jika A sama dengan B, maka dia akan ngejalanin yang kotak ini nih, oke? Dia akan jalanin kotak yang kanan ini. Kalau dia enggak, ya udah dia bakal jalanin kotak yang bawah sini, oke? Paham ya? Nangkep ya sampai sini? Nangkap kok. Nangkep, oke. Nah, kita bisa bikin dulu aja. Seperti biasa, kalian boleh bikin buka dulu PyCharm atau enggak VS Code-nya dan lain-lain. Kalian pakai apa bebas. Nah, di sini aku tulis if else. Oke. Else itu apa? Else itu nanti aku ajarin habis ini. Oke. Contoh begini. Contoh, aku mau validasi jika namanya yang aku input Devin, maka bilang Hi Devin. Misalkan begini. Oke. Berarti, yaudah kita bikin dulu aja. Nama, ini materi sesi satu sama dengan input, masukkan nama Anda. Oke. Nah, cara pakai if gimana? Cara pakai if, kita bisa pakai sintaksnya begini. If, if, oke. If kondisi, oke, kondisinya apa? Titik dua, proses. Begini. If kondisi, kondisinya apa? Kondisi, berarti kalau tadi aku bilang, aku mau cek namanya Devin atau bukan. Prosesnya apa berarti? Proses berarti kalau namanya beneran Devin, dia mau ngapain? Gitu. Ya udah, aku tulis aja if nama nama sama dengan Devin karena dia string ya. Berarti kita titik dua print hi Devin kayak gini. Oke? Nah, sekarang kalau aku run, misalkan aku tulis sama Devin, berarti dia bakal output hi Devin gini. Oke? Kondisinya nama sama dengan Devin. Kalau dalam kondisi if else, berarti kita makainya sama dengan. Karena ini logical operator yang kita udah belajar di sini. Eh, relational, sorry. Oke. Ini ya, sama dengan. Oke. Nah, kalau begini, ini kan codingannya nggak rapi. Kita bisa bikin rapi dia. Nah, ini kita bakal belajar yang namanya indentation. Tapi sampai sini, nangkep dulu nggak? Sampai sini nangkep dulu? Mau nanya kok, Ya, boleh. kalau misalnya yang kita tulis bukan Devin, nanti dia printnya apa kok ya? Nah, kalau kita tulisnya bukan Devin, otomatis kan dia nggak bakal pas ngecek nama bukan sama dengan Devin nih. Bener nggak? Ya kan, nama bukan sama dengan Devin. Nah, berarti dia nggak bakal ngeprint yang ini. Jadi kalau aku namanya bukan tulis Devin, aku tulis misalkan Louis kayak gini, aku enter, ya udah dia nggak bakal ngoutput apa-apa karena ini bakal di skip. Nah, gimana caranya kita bisa ngelakuin sesuatu kalau yang ditulis bukan Devin? Nah, itu nanti habis nih kita pakai else. Tapi kita coba if dulu. Sampai if, paham nggak? Ada yang bingung nggak? Nangkep nggak Winston? Menjawab nggak? Eh, Menjawab kok, Oke, thank you kok. oke, oke. Oke, nah kita sebenarnya bisa turunin yang ini di bawah. Ini kan satu baris. Gimana kalau misalkan aku punya proses banyak banget, pokoknya banyak lah gitu. Gimana caranya? Kita kan nggak mungkin bikin dia jalan ke samping. Caranya adalah kita bisa turunin dia ke bawah. Oke. Nah, kalau kamu lihat pas kita turun enter ke bawah, dia bakal maju nih. Ada namanya indentation. Oke. Indentation adalah spasi di depan yang menandakan level dari suatu codingan. Jangan level lah, bingung kalian bilangnya. Menandakan blok dari suatu.
codingan. Gini ya. Contohnya begini. Kalau misalkan aku print di bawah sini, print kayak gini. Gimana caranya si programnya ini tahu ini itu harus dilakuin ketika masih namanya Devin atau bukan? Gitu ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain, dia biasanya pakai kurung kerawal kayak begini. Nah, jadi semua yang ada di dalam kurung kerawal ini, oke, semua yang ada di dalam kurung kerawal ini akan dianggap akan dilakukan jika prosesnya namanya Devin. Ini di bahasa pemrograman lain. Contohnya masih pakai C, Java itu masih pakai kayak gini. Golang pun masih pakai kayak gini, gitu. Nah, kalau di Python kita nggak bisa pakai yang namanya kurung kerawal. Kita pakainya indentation. Oke. Jadi, kalau kalian udah nulis titik dua kayak begini, apapun di bawahnya yang lebih nggak sejajar sama dia, oke, nggak sejajar sama if-nya, dianggap bagian dari if. Oke. Contoh begini. Kalau aku taruh ininya di luar, oke, sejajar sama if ya. Berarti high defin ini bukan bagian dari if. Jadi apapun yang aku tulis, walaupun bukan Devin, dia bakal tetap ngeprint high Devin yang bawah. Ganti high semuanya, gini. Oke, walaupun aku nggak tulis Devin, aku tulis Louis, dia bakal ngeprint high semuanya. Karena if-nya ini, print yang bawah ini bukan bagian dari if lagi. Karena dia udah sejajar sama if posisinya. Oke, bingung nggak indentation? Ya, ada yang mau nanya? Tadi kayak ada yang on mic, coba nggak ya? Oh, aku tadi kepencet kok. Oh, oke oke, nggak apa-apa. Aman sampai sini? Aman ya, oke. Kalau aman, sekarang kita punya yang namanya else. Oke, kita punya yang namanya else. Nah, else ini itu apa? Else ini adalah kondisi jika else kondisi jika if-nya tidak memenuhi kondisi. Gini. Oke, berarti aku bisa pakai else. Caranya gimana? Caranya adalah else-nya identasinya harus sejajar dengan if. Oke, berarti kita tinggal nulis saja else titik dua kita indentasi lagi. Oke, terus aku tulis misalkan print hi eh, kamu bukan Devin. Misalkan gini, oke? Kondisi di atasnya adalah nama sama dengan Devin. Berarti kalau misalkan ini nggak terpenuhin, namanya itu bukan Devin, dia akan masuk ke else. Kamu bukan Devin. Contoh begini. Ini yang bawahnya aku komen dulu, nanti bingung. Oke, misalkan aku tulis Devin. Oke, tulis Hai Devin. Gitu ya. Tapi gimana kalau aku bukan tulisnya Devin? Misalkan aku tulis Louis. Nah, berarti dia bakal muncul kamu bukan Devin karena dia masuk ke bagian else karena kondisi yang atas tidak terpenuhi. Lalu bedanya apa dong kok sama kalau kita tulis di luar? Nah, bedanya dengan kita tulis di luar adalah mau if-nya benar, mau if-nya enggak, dia tetap akan selalu ngeprint karena dia udah bukan bagian dari if else-nya lagi. Dia bukan kondisinya lagi gitu. Jadi misalkan aku run begini, tentukan nama Anda, aku tulis Devin, ya udah dia tetap akan tulis Hi Devin karena kondisinya terpenuhi dan Hai semuanya gitu. Paham nggak sampai sini? Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa ya, terutama yang indentation kalau bingung. Intinya begini, kalau kita ngejorokin tulisannya satu tab ke dalam atau berapa, ya ini otomatis ya ke dalam ini, semua yang ada di dalam sini akan dianggap bagian dari if yang atas. Tapi kalian nggak bisa nih, misalkan tulis gini lagi, print, aku spasi sekali, print def. Nah ini bakal jadi error karena dia nggak nemu ini indentasinya punya siapa sih? Kenapa beda gitu?
Oke. Jadi kalian nggak boleh asal pasti nggak boleh asal tab, harus sama gitu. Nah, bagi teman-teman yang pakai VS Code, kalau misalkan nggak muncul nih, nggak muncul apa namanya, nggak muncul indentationnya, kalian boleh download extension yang namanya eh, apa ya? Aku sempat mention sih di sesi satu untuk download itu aku lupa namanya Python indent kalau nggak salah. Nah ini Python indent, oke? Kalau kalian belum download, boleh download dulu deh. Aku nggak tahu soalnya di Python dia auto itu atau nggak. Cuman kayaknya auto deh, coba ya. If, if, oh auto juga sih harusnya. Aman lah. Oke, aman ya. Yakin aman? Indent Masih aman kok. masih aman ya. Oke. Oke, kalau masih aman, nah kita lanjut ke bagian else if. Oke, ada yang namanya else if. Tapi sampai sini aman dulu nggak? Aman ya. Karena kalau ininya masih bingung, nanti kita bingung ke sininya semua. Oke. Nah, tadi kan dia begini. Ini kalau kita pakai if, kita cuma punya satu kondisi. Nah, dengan else if, kita bisa ada dua kondisi. Misalkan begini, aku bikin kayak tadi yang atas ya. Input, input, terus proses, kita pakai apa ini, bulat ketupat, terus kita bilang ini kan tadi kondisinya apakah Devin, bener nggak? Devin. Nah, kita sekarang bisa nih jalan ke samping. Misalkan ini sekarang aku ganti no ya. No, ini bukan Devin. Berarti di sini kita bisa bikin satu else if lagi. Oh, kalau bukan Devin, apakah ini Louis? Kalau misalkan no lagi, contoh apakah ini Dakot? Da, Dakot. Oke. Nah, ini yang kita namakan else if. Dia akan ngecek dari kondisi pertama, apakah namanya Devin? Oh, bukan. Dia udah dia jalan ke samping. Apakah namanya Louis? Oh, bukan juga. Dia jalan ke samping lagi. Oh, apakah namanya Dakot? Ternyata iya. Nah, baru di bawahnya dia akan print nih. Ini prosesnya. Proses, print, proses lah ya. Proses. Semua punya prosesnya masing-masing. Oke. Nah, gimana kalau misalkan ini enggak juga contohnya? Ini juga no nih. Ya udah, kita bisa bikin satu kondisi yang namanya else kita. Oke. Ini else-nya. Kayak tadi, kalau misalkan kondisi yang atas tidak terpenuhi semua, ya udah dia akan lanjut ke else. Baru di sini stop. Begini. Oke. Nangkap sampai sini? Oke, kalau mungkin masih nggak connect ya, kita lanjut aja langsung ke code-nya. Sekarang aku bisa tulis elif, oke. Ada yang namanya elif ya jadinya. Kalau tadi kita ada if, ada else, ada yang namanya elif. Elif adalah else if. Bahasa Indonesianya adalah apa ya? Else if itu kayak jika tidak gitulah ya. Oke. Berarti sekarang kita bisa tulis namanya. If namanya sama dengan Devin, Devin. Kita bisa tulis elif. Ini apa nih autocomplete-nya lagi? Delif nama sama dengan Louis misalkan. Oke. Print hi Louis.
Nah, di bawahnya kita bisa kasih lagi elif nama sama dengan, bentar. Ini aku harus matiin autocomplete-nya deh, lumayan ganggu untuk ini. Nama elif nama sama dengan tadi kita tulis Dakot. Oke, kita kasih lagi printf hi Dakot kayak gini. Ternyata kalau misalkan dia bukan kalau dia bukan eh, apa bukan tiga ini, dia bakal berarti masuk ke else. Oke, berarti else-nya adalah kita bilang aja misalkan tulis kamu siapa gini ya, gitu. Ini aku hapus aja yang bawah. Nah, sekarang kalau misalkan aku run, masukkan nama Anda, misalkan aku tulis yang benar dulu, Devin. Oke, berarti hai Devin, benar dong. Nah, sekarang kita lanjut pakai misalkan nama Anda, misalkan aku tulis Louis. Masih aman, hai Louis. Sekarang lagi, misalkan aku ngecek begini. Aku masukin namanya misalkan apa ya, misalkan Niko, misalkan gini ya. Nah, sekarang dia bakal nanya nih, ini siapa? Karena dia nggak ada di atas ini, bukan bagian dari Devin, Louis, atau Dakot gitu. Oke, aman ya? Nah, muncullah pertanyaan, kalau gitu, kenapa kita pakai else if? Kenapa nggak kita begini aja? If, bawahnya if lagi, bawahnya if lagi. Kenapa kita pakai if, elif? Karena begini, bedanya adalah, kalau kita if terus if terus if lagi, dia akan ngecek semua kondisi tiga-tiganya gitu. Oke. Sedangkan kalau kita pakai else if, misalkan nih nama sama dengan Devin. Oke. Ketulis nama sama dengan Devin. Nah, habis dia ngecek nama ini Devin, oh ketemu nih di if yang pertama. Dia nggak akan ngecek lagi apakah namanya Louis, apakah namanya Dakot. Dia akan langsung keluar dari selection-nya gitu. Beda dengan kalau kita pakai if. Kalau kalian nulis if 5 kali misalkan, salah satu udah benar, dia akan tetap ngecek lima-limanya. Eh, jadi nggak efisien gitu ya. Oke, nangkap Kak, maaf mau tanya, Kak. ya. Kalau misalnya ada beberapa if Mm-mm. dengan kondisi yang sama tapi else yang berbeda, bakal bisa keluar dua output dari satu input ya, Kak? Nggak bisa. Karena kayak yang barusan aku bilang, misalkan dia udah ngecek yang pertama nih, dia akan langsung ngeloncatin yang bawah. Kecuali kalian mau pakai if. Oke, kecuali kamu pakai if atas nama sama dengan Devin, bawah sama dengan Devin. Nah, itu bakal output dua-duanya karena dia akan ngelakuin pengecekan 2 kali. Tapi kalau kamu pakai else if, sekali dia ketemu kondisinya benar, dia akan langsung keluar dari selection-nya itu. Dia nggak akan ngecek bawahnya lagi. Gitu. Oke, Kak. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Aman, aman? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Kalau aman, eh, if else sama else if udah. Nah, kita masuk ke switch case. Nah, switch case ini sebenarnya kita bisa bilang apa ya? Switch case itu di Python itu sebenarnya nggak ada. Oke. Cuman kita bisa implement switch case. Jadi ini nggak usah terlalu dipusingin. Ini cuman untuk pengetahuan kalian aja switch case itu gimana sih kalau mau dipakai. Karena sebenarnya switch case itu nggak ada di Python. Tapi di bahasa pemrograman lain ada. Oke. Switch case itu apa sih? Switch case ini begini. Kalian bisa coba cari di Google. Ini gambarannya kayak gimana. Nih, kita ambil yang ini. Switch case
adalah metode open image in new tab. Switch case adalah metode kita bisa melakukan pengecekan if else dengan cara langsung pakai case kayak gini. Switch and case-nya -1 berarti display negatif 1. Kalau case-nya 0, display 0. Case-nya 1, display 1. Kalau enggak, display nothing else. Nah, ini aku nggak tahu bahasa apa yang pakai otherwise. Otherwise kayaknya makainya C Sharp deh. Bukan MATLAB. Oke. Nah, pokoknya kurang lebih setiap bahasa pemrograman tuh mirip-mirip kayak gini lah, nggak beda jauh kayak gini gitu. Tapi di Python ini sebenarnya kagak ada kayak gitu. Tapi kita bisa buat sendiri nih. Makanya nih aku bilang kalian nggak usah terlalu pusingin gitu ya. Contoh begini, aku tulis saja, aku punya, gini aja. Kita pakai nama yang di atas. Sekarang aku bikin, misalkan namanya operations, sama dengan kita pakai dictionary. Oke. Dictionary ini apa? Dictionary itu nanti kita belajarin di dua sesi lagi. Jadi ini kalian gak usah pusingin gitu ya. Pokoknya ini kalian ikutin dulu aja. Ini gak usah dipusingin. Jadi kita bisa bikin dictionary. Misalkan namanya Devin, berarti kita tulis aja Hi Devin kayak gini. Oke. Saya kasih koma. Kalau namanya Louis, Hi Louis. Kalau namanya Dakot, Hi Dakot. Kayak gini. Oke. Boleh ditulis dulu deh. Tadi aku pakai autocomplete-nya soalnya jadi apa takutnya ketinggalan. Ini salah satu enaknya juga kalau kalian pakai PyCharm bisa ada autocomplete-nya. Cuman kadang-kadang autocomplete-nya ngaco kayak tadi. Dia nggak tahu ngeluarin apa karena ini dia autocomplete-nya itu AI based. Oke, dia ada built-in AI-nya ini apa yang AI assistance-nya. Makanya eh, kalau kalian mau pakai autocomplete-nya PyCharm itu harus dilihat-lihat lagi. Karena yang namanya AI kita nggak bisa 100% percaya kayak yang tadi deh. Apa pas aku ngeprint yang Hilux ini dia kan keluarin autocomplete. Kadang autocomplete-nya nggak bener juga, makanya harus kita cekin lagi gitu. Jadi ya kita belum bisa 100% percaya sama AI lah gitu. Tapi ini bisa cukup membantu kayak tadi. Jadi kita tinggal tap-tap aja dia bisa ngebikinin gitu. Oke. Nah, sekarang misalkan aku tinggal nulis apa yang bisa aku tulis di sini. Aku tinggal nulis berarti result, oke, tambah dengan operation. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini salah satu autocomplete-nya juga. Nah, ini benar. Kalian harus cek-cek dulu deh pokoknya sebelum pakai autocomplete-nya. Jadi, maksudnya gimana? Ini tuh maksudnya indexing, oke? Operation, ini tuh key namanya. Aku bahas sedikit tentang dictionary deh. Dictionary adalah suatu, ya kayak kamus gitu lah ya. Kamus, kamus dengan kata kunci pairing. Kata kunci pairing. Contoh begini, kalau aku cari Devin, berarti yang keluar ya Hi Devin. Kalau aku cari Louis, yang keluar Hi Louis. Gitu. Makanya ini sebenarnya bukan switch case, tapi ini dictionary yang kita bakal belajar nanti dua sesi lagi, Senin depan. Oke. Nah, sekarang result kita, karena kita udah input ini nama itu udah kita input di atas, dia bakal nyari nih operation ke nama yang namanya di sini ada atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan namanya nggak ada, berarti di sini dia nggak bakal munculin apa-apa. Dia cuman munculinnya itu jadinya kan kosong gitu ya. Nah, makanya sekarang kita coba aja print result kayak gini. Oke, kalau misalkan aku run di sini, aku tulis misalkan Devin. Nah, ini yang atas aku komen dulu ya biar nggak kecampur. Oke, misalkan aku run misalkan Devin. Nah, sekarang dia udah bakal keluarin Hi Devin yang di sini. Aku tulis aja Devin switch switch case ini ya biar kalian tahu bedanya.
Oke. Nah, terus kalau misalkan aku naruh Louis, nah di sini udah keluar nih. Hi Louis, switch case. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan aku taruhnya salah, dia bakal muncul error. Kenapa? Karena dia nganggap ini kagak ada nih yang namanya FSD ini. Gitu. Nggak ada. Nah, berarti gimana caranya kita bisa ngasih kalau misalkan dia nggak ada, itu nggak output apa-apa. Caranya adalah ini sebenarnya agak bikin pusing, tapi kalian gak usah pusingin yang ini. Jadi kita bakal belajar dictionary dikit. Kita bisa pakai kata kunci get. Oke, kita bisa manggil operasinya dot get. Jadi kita ngambil sekarang yang kata kuncinya nama. Sebenarnya ini sama aja kayak atas, cuman di sini kita bisa ngasih validasi. Oke, nah validasinya apa? Aku tulis aja name not found. Ini artinya kalau dia nggak ketemu dia mau ngapain gitu. Nah, karena kalau kita udah nginputnya nggak benar, dia akan tulis nih name not found. Oke, tapi again lupakan tentang ini. Kita fokusin yang atas dulu. Ini nanti kita belajar pas dictionary sesi ke Senin depan harusnya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oke, aman ya. Oke, lanjut. Terakhir, kita bakal masuk ke ternary operator. Ternary operator ini adalah gimana caranya kita bisa ngelakuin eh, if else dengan satu baris, tapi cuman bisa satu kondisi. Oke, sintaksnya begini. Value sama dengan nilai true. Oke, nilai gini deh, nilai jika nilai jika true, baru kita kasih kondisinya if contoh kita aku mau ngecek A lebih dari B aja ya, yang biasa biar nggak pusing. A lebih dari B, else B. Oke, yang belakang adalah else nilai jika salah. Ini aku ngasih kondisi aja. Oke, biar nggak pusing. Ini mungkin kalian pusing sih ya. Ini maksudnya apa lagi? Kita langsung praktek aja. A lebih dari, misalkan aku tulis A sama dengan 10, B sama dengan 20. Sekarang value aku set sama dengan yang depan nilai jika true. Oke, aku kondisinya ceritanya begini. Aku mau cari mana yang lebih besar antara A dan B. Otomatis jika nilainya true, oke, berarti A sama B ini kan tadi aku nyari nilai paling besar. Berarti kalau true harusnya B. Ya udah, berarti aku tulis aja depannya B. Baru kita kasih kondisi if B B aduh kena autocomplete B lebih dari A. Oke, if B-nya lebih besar dari A, maka value akan jadi B. Oke, ini ya atas. Nilai jika true. Nilai jika true, nilainya value. Kalau B-nya lebih besar dari A, maka value ini akan jadi B. Else, di belakangnya kita kasih aja. Kalau enggak, berarti nilai dia jadi A. Otomatis gitu dong. Kalau B-nya nggak lebih besar dari A, otomatis ya A lebih besar. Gitu. Sekarang kalau aku print value-nya, dia udah bakal nampilin nilai yang paling besar. Nah, yang paling besarnya adalah 20. Gitu. Bingung nggak ternary operator? Tapi ternary operator ini jarang banget kepake sih sebenarnya. Kalau kecuali kalian mau yang singkat-singkat, simple-simple tapi ribetin ya, bolehlah kalian pakai ternary operator. Kalau nggak ya pakai if else biasa aja. Gitu.
Ini sama aja kayak atas. Bingung nggak? Ada yang mau tanya ternary operator? Kalau nggak, kita lanjut ke part yang serunya hari ini. Karena materi hari ini dikit, jadi kita ada part serunya hari ini. Part serunya apa? Habis ini. Oke? Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya masih aman kok. Masih ya? Oke, mantap. Yang lain aman nggak? Sebelum kita masuk ke part serunya hari ini. Aman kok aman. Aman ya? Oke, kalau aman semua, part serunya hari ini adalah kita bakal coba bikin mini project, kita bikin kalkulator mini. Oke, tapi sebelum aku jelasin, aku bahas, kan nggak seru ya kalau misalkan langsung aku jelasin, kalian boring. Nah, aku bakal kasih kalian waktu setengah jam, kelamaan 20 menit ya. Aku bakal kasih waktu kalian 20 menit untuk ngebikin kalkulator mini. Oke, kalkulator. Oke, buat kalkulator mini, ini gak usah pusing-pusing ya. Ini anggap dia cuman nerima inputan plus kurang kali bagi. Udah gini aja. Oke, aritmetik operator simpel aja. Formatnya adalah input 1, input operator, dan input kedua. Lalu print hasilnya. Udah gini aja. Oke, contoh 1 plus 2 result sama dengan 3. Udah gini aja. Oke, 20 menit cukup lah ya. Gak usah pusing-pusing, 20 menit cukup. Aku pasang timer ya. Salah kalkulator yang timer. Ini untuk proyeknya individual atau kelompok kok? Individu aja lah ya. Kan ini Oke kok. dikit nih. Oke. Jago-jago lah kalian bisa mah. Oke. 20 menit ya. 20 menit harusnya cukup. Mulai dari sekarang ya. Bisa langsung dikerjain. Habis ini kita bakal bahas. Bagi yang udah, boleh kirim code-nya ke PC PC Zoom aja ya. Nanti aku bakal pilih salah satu yang paling bagus. Untuk apa? Untuk ya nanti kalian lihat lah ya. Oke, boleh dimulai ya dari sekarang. Oke, ini waktunya ya.
Oke, halo. Udah ada yang udah selesai? Belum ada chat masuk nih. Belum udah selesai? Sabar kok, masih error bentar. Ya udah mati error. Ya udah deh. Eh 3 menit lagi deh ya. Nah, boleh boleh Ah, kok. Oke oke. Semangat banget. Mantap mantap. Sampai menit 12 ya. Gimana Rafa? Mana Rafa? Ada error nggak Rafa? Siapa sih tadi? Rafa kan yang minta Iya waktu? kok. Aman sih kok, tapi simpel banget. Gak apa-apa. Ya udah, karena udah selesai, Rafa coba deh share screen jelasin jelasin. Ini jadi yang tadi udah selesai berarti yang di chat aku ada Dimas sama ada Rafa ya. Coba deh nih karena Rafa bersemangat banget nih. Coba share screen dong, jelasin singkat aja apa yang kamu buat. Tuh, nanti baru aku bahas lengkapnya. Yuk, Rafa. Kalau jelek gak apa-apa ya kok. Gak apa-apa lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Halo, udah ada screennya belum kok? Oke, masuk. Nah, ini kok. Ini doang. Oke. Eh operasi sama dengan plus, operasi min. Ini perlu aku running dulu nggak kok buat gitu? Boleh kalau kamu mau sekalian, Boleh. Jadi boleh awalnya coba kan kan. Mm-mm. ya coba aku input aja. Aduh, sorry.
Jadi kan aku masukin data dua nih kok, misalkan dua, terus operasi Oke. yang aku pengen gunain misalkan dua tambah tujuh gitu kok. Sorry, tambah, terus masukin lagi angka keduanya kok, tujuh. Jadi hasilnya 9 kok. Gitu doang sih kok Oke. kalau pengoperasiannya. Oke, oke. Sebenarnya bukan gitu doang sih. Memang soalnya yang gitu doang. Oke, jadi ini udah Iya. udah benar ya. Oke, thank you Rafa. Keren Heeh, Rafa. Keren, keren. heeh. Oke, Tapi aku boleh nanya nggak kok? boleh, boleh. Eh, Tadi kan aku sempat ya agak-agak jujur agak searching dulu sih kok buat Hmm, ada variabel yang aku lupa di sini nih. Tadi kan oke. nggak sempet nemu buat codingannya gimana biar hasilnya keluar nih. Cuman Ya, aku nemu di sini dijelasin bahwa ada penggunaan variabel f di sini kok. Ini f ini oke. apa ya kok? Boleh jelasin dikit nggak kok? Oke. F ini jadi oke, aku share screen ya. Oke, thank you. Oke, jadi F itu udah masuk belum share screen aku? Masuk kok. Oke, F itu dia ada namanya string format. Oke, jadi F ini dia melambangkan kata-kata format. Oke, F ini format. Jadi format kalau tadi kita tulisnya pakai angka sama dengan angka kayak begini, berarti ini dia akan langsung input apa yang di dalam tanda kurung itu dianggap sebagai variabel. Contohnya sebelumnya kan mungkin kita tulisnya begini nih, eh, hasil tambah dengan angka plus angka kayak gini ya. Aku, aku DC ya. Aku ngomong sampai mana tadi? Iya DC kok. Baru awal banget kok. Oke, oke, udah masuk belum? Masuk masuk. Masuk ya. Oke, jadi F ini F yang di depan ini itu melambangkan kata-kata string format. Oke, dia untuk formatting. Nah, singkatnya formatting ini untuk apa sih? Contohnya begini. Misalkan sebelum-sebelumnya kita kan kalau mau ngelakuin sesuatu itu kita pakainya begini ya. Eh, Kalau angka mau jadi string kita harus pakai str angka kayak gini. Bener ya? Pakai str angka kayak gini. Nah, kalau kita pakai str angka kayak gini, ini kan satu. Gimana kalau aku punya 10 variabel? Apa nggak banyak gitu kan. Nah, misalkan gini, ini kan banyak banget, makanya diciptakan yang namanya string format. Oke, F itu string format. Jadi, kita bisa langsung concat, bisa langsung gabungin variabel ke string dengan simbol kurung perawal, kayak gini. Oke, jadi yang tadi misalkan atasnya kita pakai banyak ini, di bawah kita bisa langsung aja tulis hasil. Nah, depannya kita kasih kata kunci F. Oke, kata kunci F isinya berarti angka sama dengan, nah yang tadi aku bilang kata kunci kurung kurawal. Berarti kita kasih kurung kurawal, sorry, kita kasih kurung kurawal, baru kita taruh angkanya itu. Nah, tapi format gak berhenti sampai situ aja. Format ini bisa untuk ngeformat desimal, bisa untuk ngeformat formatting alignment, ngeformat persen dan lain-lain. Nah, lengkapnya kalau kamu masih penasaran nanti boleh coba nonton recording yang sesi kemarin ini sekitar pertengahan kalau mau lihat cara pakai yang ini nih gitu Rafa tangkap Oke kok, thank you kok. Soalnya kemarin gak gabung, gak ikut. nggak apa-apa nggak Thank you, apa-apa thank nggak you apa-apa kok. oke sip sip oke nah kita balik ke kalkulator jadi yang tadi di eh, share screen share screen Rafa udah benar dan yang di share screen di share nama Dimas di chat juga udah benar aku copy aja punya Dimas di sini nah ini yang punya Dimas kurang lebih udah benar juga validasi bawahnya pun udah aman. Oke, thank you Dimas. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, aku bakal bikin dari awal ya. Aku bakal bikin dari awal. Oke, aku bikin dari awal buat ngejelasin gitu. Nah, jadi aku di sini bakal ngevalidasi juga nih. Ngevalidasi kalau tadi kan mungkin punyanya si Rafa sama punyanya Dimas itu validasinya itu pas di operatornya ya, else-nya. Nah, di sini aku mau coba ngajarin if di dalam if. Kalian buat validasi. Jadi nested if gitu ya. Nah, jadi begini. Misalkan yang pertama aku bilang operan satu. Oke, ingat operan adalah sesuatu yang kita apa namanya ya? Sesuatu yang mau kita
dioperasikan gitu. Makanya kita sebut dia sebagai operan. Oke. Nah, oke, ini udah ada autocomplete-nya nih kalau misalkan kalian pakai Python, tapi kita ketik manual aja, oke? Nah, kita bisa tulis dia karena operan ini bisa desimal, bisa koma-komaan. Aku mau typecast dia menjadi float, oke? Kita kasih dulu float, baru kita kasih inputan, input, enter your first operan, first operan kayak gini, oke? Enter your first operan. Terus yang kedua, aku mau tulis operator sama dengan input enter your operator. Nah, gini dulu. Sekarang aku mau validasi nih. Di sini kan aku kasih if if lagi plus minus kali bagi. Sekarang aku mau kalau misalkan dia nggak di antara 4 ini, aku mau outputin error lah kayak ini harusnya bukan bukan ini gitu ya. Nah, sekarang berarti aku tulis saja if operator. Nah, ingat kata sesi 2, aku buka dikit sesi 2, logical operator in sama n logical arithmetic. Ya, yang ini. Oke. Masih ingat not, or, and dan lain-lain? Nah, karena di Python ini dekat dengan bahasa manusia, kita bisa pakai kata kunci namanya in. Artinya berada, ada. Berarti kita bisa cek apakah operator operator ini ada di antara ini gitu ya. Berarti kita bisa pakai in. If operator not in, aduh kena autocomplete. Oke, gini lah pokoknya. If operator not in, nah not ini itu apa aja? Kita pakai tanda kurung siku. Ini namanya list. List itu apa? Bakal dipelajari di next station. Ini kalian cukup cukup tahu dulu aja lah ya. Oke. Baru di dalamnya kita bisa input apa aja nih? Berarti di dalamnya ada kali, terus ada kurang, terus ada tambah, ada bagi. Nah, kayak gini. Gini. Oke. Nah, kalau misalkan operatornya ini, ya udah kita print aja misalkan invalid operator. Oke. Ini aku bikin yang agak memang agak kompleks dikit ya, tapi yang tadi udah dibikin Rafa sama dibikin Dimas sudah bener juga kok. Ini cuma mau sekalian ngejelasin kalian nested if gimana gitu. Oke. Oke, aman ya. Nah, lalu berarti di bawahnya kita tinggal kasih else saja nih. Else-nya apa? Ya udah, else-nya berarti kan kalau benar dong otomatis. Kalau benar baru kita minta inputan program kedua. Operan 2 sama dengan, nah sama aja kayak yang atasnya, tapi ini typo ya. Nah, sama aja kayak yang atasnya, tapi yang sekarang input operator ke 2. Gitu. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, ya udah sekarang kita lanjut ke bawah. Kita lanjut ngitungin nih, pakai if else saja. Sebenarnya kita bisa pakai switch yang kayak tadi, tapi kita pakai if else saja. Oke, berarti sekarang kita tinggal tulis if operatornya, karena dia udah lewat validasi yang atas ini nih, kali bagi tambah kurang di bawah udah pasti antara kali bagi tambah kurang. Ya udah kita tinggal tulis saja if operator sama dengan plus dulu ya, plus dulu. Nah, kita set aja value result lah ya, boleh result sama dengan operan 1 ditambah operan 2. Oke. Kayak gini.
Sekarang kita elif, kita jangan pakai if lagi. Kenapa? Karena kayak yang tadi aku bilang, jadi nggak efisien. Kita pakai elif biar dia nggak ngecek berulang kali. Elif, kalau sekarang operatornya sama-sama dengan minus, berarti resultnya adalah operan 1 dikurang operan 2. Kayak begini. Oke, tulis dulu deh, takutnya ada yang ketinggalan. Sampai menit 25 ya. Oke, aman ya. Aku lanjut. Sekarang kita kasih elif lagi. Sekarang kalau operatornya sama dengan kali, ya udah kita sekarang result sama dengan operan 1 kali operan 2. Oke, aman ya sampai sini ya masih. Sekarang elif kalau dia bagi. Nah, yang bagi yang agak masalah. Ingat, kalau dibagi hasilnya dibagi dengan nol, ini bakal error, galat matematika. Oke, berarti kita di dalamnya bisa validasi lagi nih. Di dalam if ada if, kita bisa validasi lagi. Caranya, aku tulis aja if salah operan duanya ya pembaginya, karena kan pembagi itu nggak boleh nol. If operan duanya sama dengan nol, berarti aku mau print aja, print operan error division by zero. Misalkan begini. Oke. Karena pembagi nggak boleh nol. Karena dia bakal jadi error. Nah, kalau udah, ya udah. Ini kita nggak usah pusingin. Nah, sekarang kita tinggal else aja nih. Berarti sekarang else-nya apa? Kalau operannya nggak nol, ya udah berarti aman. Ya udah kita tinggal biasa aja result sama dengan operan 1 dibagi operan 2. Ini. Oke. Nah, ini udah selesai nih kalkulator simpel kita. Udah lengkap, validasinya ada, validasi error division by zero-nya udah ada. Tinggal nanti kita print aja. Gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Boleh tulis dulu ya sebelum kita print. Takut ada yang ketinggalan. Oke, aman ya. Kalau aman, aku lanjut aja. Terakhir buat printnya, ini gampang nih. Oh, oke masih ada yang belum ya. Yaudah, aku tunggu dulu deh.
Oke, udah ya. Oke. Kalau udah, ya udah kita tinggal print aja di bawahnya nih. Nah, ingat, kalian jangan pusing indentasinya. Di mana kita harus print? Nah, kita harus print. Dia harusnya sejajar dengan titik dua else-nya ini. Oke, sejajar sama dia. Karena kita nggak boleh bikin rata di kiri. Kalau kita bikin dia rata di kiri, otomatis dia udah di luar if dan di luar else-nya. Oke, dia udah di luar if, udah di luar else. Berarti kita indentasi print-nya adalah dia di dalam titik duanya else. Oke, titik duanya else. Ya udah kita tinggal print aja. Print. Nah, kita agak ngulang yang sesi kemarin. Kita pakai format f biar gampang. The result gini aja biar gampang. The result of, nah kita pakai kurung awal buat panggil operan satunya. Operan satu dilakukan, apa yang dilakukan dengan operan operator, apa nih? Operator kepada operan 2 is operan operan 2 is hasilnya berarti result. Oke. Sekarang kalau akuran ini apa nih? Oh ya udah biarin aja. Oke. Sekarang kalau akuran ini, nah misalkan first operannya aku tulisnya 10. Aku mau kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 100,0. Belakangnya biarin aja. Karena emang bentuknya float kita setnya. Karena kan kita nggak tahu hasilnya bakal jadi float atau bakal jadi desimal gitu. Oke. Nah ini biar rapi. Aku kasih ini dikit. Iya. Nah gini. Oke. Aku coba run lagi. Aku coba run lagi di sini. Aku operannya pertama 45. Aku mau dibagi. Nah, misalkan aku bagi dengan 0. Kita mau cek nih validasinya jalan atau enggak. Nah, di sini kena error nih. Kena error kenapa? Karena resultnya dianggapnya tidak ada. Karena di atasnya enggak kita, karena dia masuk ke sini. If operan sama dengan 0, kita nggak ada result apa-apa. Gimana caranya kita nge-solve ini? Gimana caranya? Caranya adalah habis dia habis kita print, habis kita print dia, kita tetap harus exit, oke? Biar dia nggak lanjut ke bawahnya. Jadi misalkan aku tulis tadi apapun ini dibagi dengan 0, nah ya udah dia error division by 0. Print, habis itu kita exit dia. Biar dia nggak kena ke bawahnya lagi. Karena resultnya ini kagak ada. Karena kan nggak bisa dibagi dengan 0. Atau cara kedua, kalian bisa ngelakuin di atasnya, kalian tulis dulu nih. Result eh, di luar aja ya. Ini deklarasi namanya. Result sama dengan 0. Kita set dulu aja nih. Resultnya sama dengan 0. Jadi apapun yang terjadi di sini, nanti resultnya tetap bakal ada declare. Nah, kayak gini. Tetap. Tapi jadinya 100 dibagi dengan 0 is 0. Padahal, tapi kan ini hasilnya salah. Karena harusnya 100 dibagi 0 itu galat matematika, bukan 0 unlimited. Makanya aku lebih prefer cara kedua. Kita exit habis dia error. Begini. Oke? Contoh. Kok gimana kalau misalkan tadi operannya salah-salahin? Misalkan pakai pangkat. Salah. Misalkan pakai pangkat. Oke? Pakai pangkat. Pas aku enter, dia langsung muncul invalid operator. Operatornya bukan yang di atas sini. Gitu. Nah, di sesi depan, sesi hari Rabu, kita bakal coba nih nanti kalau misalkan dia hasilnya nggak benar, dia akan minta inputan ulang. Jadi sampai inputannya itu benar. Cuman gimana? Nanti di sesi hari Rabu kita bakal belajar yang namanya program repetition. Gitu. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Bingung nggak? Ini aku
Aku langsung naikin sekarang deh. Ini ya, ke Git biar kalian nggak bingung. Oke, kalian udah bisa cek sih harusnya dikit harusnya udah muncul. Oke, oke. Aman semua? Ada yang mau ditanya nggak untuk kalkulatornya ini? Nah, ini aku mau spill dikit. Ini nggak usah diikutin. Ini nanti sesi depan kira-kira biar kalian kepikiran dulu deh. Kita kira-kira bakal ngapain di sesi depan. Oke? Gimana ya Ya, aku lupa cara nge-tap semua. Yaudah, berarti nggak jadi aku spill. Nanti di sesi depan aja ya. Karena kalau kita pakai while, tetap kayak pakai if. Kita harus masukin dia indentasinya sekali. Cuman aku lupa shortcutnya apa buat dia nge-tap sekali semuanya. Kalau aku tapping satu-satu kan males ya. Iya, udah nanti sesi depan aja. Oke, nggak ada pertanyaan untuk sesi ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, paling sampai sesi hari ini sampai sini aja, sampai mini kalkulator ini. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyain aja di Discord atau enggak ya di Discord sih paling. Kalau di Discord jangan di PC ya, soalnya kadang nggak kebaca. Jadi kalau di Discord boleh chat di yang introduction to programming aja. Jadi mentor lain bisa balas juga kalau misalkan ada perlu balas. Oke, Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, udah boleh leave teman-teman. Thank you semua yang udah hadir hari ini. Nanti jangan lupa ya, next sesi kita ada di hari Rabu ya, bukan Jumat. Oke, Jumat thank ada you lagi kok. di Rabu. Oke, siap kok. Oke, thank you, Thank you thank you. kok. Thank you, Kak. Oke, malam, thank you.